Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa na'udzu billahi wa na'udzu illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Ayo hadirin bapak-bapak, ibu para jemaah, sholat subuh masih dalam waktu berbahagia, melanjutkan dari apa yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu lalu tentang ikhlas. Hari ini saya mencoba untuk menyampaikan atau bercerita tentang ayat. Mari sama-sama kita senantiasa mendekati kepada keimanan kita, takwa kita, senantiasa mendekati sering amalia kita lakukan berharap takwa dalam menjalankan segala apa yang dikerjakan Allah dan menjauhkan segala larangan. Air merupakan sumber kehidupan bagi kita, karena dengan unsur air dan udara itulah kemudian sumber segala tumbuhan, sehingga menjadi sumber oksigen bagi kita semua. Adanya air di bumi adalah salah satu keajaiban. Bagaimana proses di permukaan bumi, termasuk proses-proses kehidupan. Namun sayang, masalahnya adalah banyak di antara manusia yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud dengan air. Tidak mensyukuri dengan berbuat kemusyrikan, pencemaran, kerusakan potensi penyerapan air maupun sumber air dan bentuk keuntungan pribadi dan sesaat. Pada Allah menggunakan air adalah untuk keberlangsungan hidup untuk manusia dan makhluk yang ada di atas bumi ini. Hadirin sekalian, kalau kita lihat bagaimana pentingnya air buat manusia, tentunya tidak ada satu persoalan manusia pun yang menyangka tentang kebutuhan air kepada manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu sendiri berasal dari air. Hadirin sekalian, cerita ada pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid yang memerintah pada tahun 786 Masehi, ya, di zaman dinasti Abbasiyah. Harun al-Rashid sebagai seorang khalifah yang bijaksana, yang tegas dan dermawan, yang beliau itu memberangkatkan 300 rakyatnya untuk ibadah haji dari kantong pribadi. Nah, di dalam sebuah perjalanan Khalifah Harun al-Rashid ini kehausan. Kemudian beliau meminta pada khodamnya atau pelayannya untuk sebotol air. Kemudian pelayan ini yang bernama Ibnu Sama membawakan sebotol air yang diserahkan kepada Khalifah. Silakan di Khalifah diminum. Namun tatkala Khalifah Harun al-Rashid hendak meminum air tersebut, Ibnu Sama bertanya, "Ya Khalifah, bagaimana sekiranya air yang hendak melakukan minum ini ditahan atau dilarang untuk diminum? Apakah Anda akan menebusnya?" Nah, kemudian Khalifah Harun al-Rashid menyampaikan, mengatakan bahwa aku akan menebus
Si pelayan itu kembali mengatakan kepada Khalifah, ya Khalifah, seandainya air yang sudah bagi dengan sebotol air yang sudah bagi itu kemudian tidak bisa Paduka keluarkan, bagaimana atau apa yang akan Paduka lakukan? Maka Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan, aku akan menyerahkan atau mengeluarkan seluruh aset kekayaanku, kuasaku untuk bagaimana bisa mengobati agar air yang ada di dalam perutku ini bisa keluar. Kita bisa bayangkan bagaimana pentingnya buat kita yang kita minum kemudian tidak bisa keluar. Orang yang tidak bisa keluar pipis misalnya, itu tentunya akan berusaha bagaimana dia ke dokter dengan yang mahal barangkali untuk bisa dia melakukan buang air kecil. Demikian Harun al-Rasyid mengatakan kepada para pelayan, setelah itu pelayan berkata, ya Khalifah, besar kekuasaan Paduka hanya nilainya sebotol air. Jadi waktu dia minta air dikasih dia bilang kalau tidak dikasih dia akan menembus, dan apabila dia sudah masuk dalam perutnya, bagaimana dia bisa keluar? Maka dia akan menembus dengan seluruhnya. Artinya kekuasaan Harun al-Rasyid itu hanya nilainya senilai sebotol air. Nah, dengan demikian Harun al-Rasyid sampai menangis, begitu terharunya dengan nasihat yang disampaikan oleh pelayan. Ada kejadian pada hidup ini juga masih yang begitu megah, masih yang begitu besar. Beton yang sebegitu kuat bisa menahan ratusan ribuan ton beban yang di atasnya. Dinding marmer yang mengkilat, lantai yang mengkilat, cat yang berwarna-warni, tentunya ini bisa berfungsi, bisa digunakan untuk membangun apabila adanya air. Jika tidak ada air, maka pembangunan ini akan mustahil bila terlaksana. Bahkan di dalam sebuah anggaran rencana anggaran belanja dari dalam sebuah proyek itu air biasanya dimasuk ke dalam urutan yang pertama, air kerja. Itu karena jika tidak ada air, maka tidak akan bisa dilaksanakan pekerjaan tersebut. Namun sebegitu pentingnya air bagi sebuah kegiatan pembangunan terjadi, kita bisa nikmati megahnya bangunan ini. Adakah air di sana? Adakah air di sana kita lihat? Dinding atau atap bisa mengeluarkan air, malahan menjadi satu persoalan dicari kenapa ini. Lantai apa dinding kok bisa basah? Dicari penyebabnya, dicari permasalahan sehingga kalau bisa jangan ada air yang bocor. Air yang tadi di dalam sebuah proses pembangunan menjadi hal yang utama, bila sudah selesai itu akan menjadi persoalan kalau air itu tidak keluar semestinya. Nah, bagaimana hanya air itu diberikan jalan atau saluran yang terbaik? Ada saluran air bersih, ada saluran air kotor. Itu dipisah antara saluran air yang bersih dan air yang kotor sehingga tidak tercampur. Hadirin sekalian, pada rukun
Untuk pada hari ini saya mencoba menyampaikan sebuah ayat Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li'amalukum fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minun fastaghfiruna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kulimal, maka berbuatlah kamu, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat kerjaan kamu dan akan mengabarkan apa yang telah kamu perbuat. Artinya di sini kita belajar seperti bagaimana nikmatnya kita minum kopi di pagi hari, atau minum jus di siang hari, atau minum teh di sore hari. Itu tidak akan terlaksana jika tidak ada air. Tidak ada lagi ngapain, saya lagi minum air kopi, saya lagi minum air jus, saya lagi minum air teh, pasti dia bilang saya minum kopi air tidak disebut di situ. Itulah bagaimana ikhlasnya air yang padahal awalnya dia pentingkan, dia menjadi sebuah keutamaan, tapi dengan ikhlasnya dia bisa hilang atau dia tidak menimbulkan keberadaan. Dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak merasa yang paling penting, dia tidak merasa diutamakan, tapi dia berbuat sebagaimana air itu dengan kekuatannya bisa mengokohkan bangunan, bisa menghancurkan segala apa yang ada di depannya dan apa yang ada di depan, tapi air itu bisa menghilang di dalam sebuah bangunan yang kuat, walaupun awalnya dia merupakan syarat atau sebuah nilai atau sebuah benda yang memang dibutuhkan dalam sebuah pembangunan. Demikian kita belajar dari filosofi air, dan ini menjadi renungan buat kita bahwa berbuat saja niscaya Allah akan melihat, Allah dan Rasul akan melihat, orang mungkin akan melihat apa yang kamu kerjakan. Nasrullah wa barakatuh. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.